عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Yang terhormat Ketua DKM Jami Al-Istiqamah Bapak Haji Amud beserta pengurus lainnya. Yang terhormat guru saya Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Abdul Razak. Yang terhormat para asatidz, para guru yang mohon maaf tadi sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan sehat wal afiyah pada guru-guru kita. Begitu juga semoga Allah Ta'ala berikan kita dan keluarga sehat wal afiyah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah wa rahmah. Dan Allah jadikan anak-anak, cucu-cucu dan keturunan kita salihin dan salihat min ahlil ilmi wal khair. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat Bapak Ridwan sebagai wasilah saya sehingga bisa bermuajahah, bersilaturahim di Jami Al-Istiqamah ini. Para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di subuh yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan kita termasuk dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata baginda, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Jadi pagi hari ini dari ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari diusahakan jangan tidur lagi setelah subuh. Karena ini dapat doa langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berilah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Jadi kalau bisa ngantuk tahan sampai terbit matahari. Biasanya jam digital nih kalau terbit suruh bunyi dia. Nah, jadi tahan. Ntar kalau udah bunyi silakan tidur. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita, tajuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah khamar dan maisir dalam Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran kata khamar itu disebut 6 kali di dalam 4 surah. Surah An-Nahl, Surah Al-Baqarah, nanti begitu juga dalam Surah Al-Maidah. Ada 6 kali penyebutannya, sedangkan Al-Maisir itu disebutkan 3 kali. Khamar kalau diartikan dalam bahasa Arab itu secara bahasa, akar kata dari khamara yakhmuru yang artinya menutup, as-satr, dan al-ghita yaitu menutup. Korelasinya apa hubungannya ketika dikatakan menutup itu? Karena khamar itu atau bahasa Indonesia arak atau minuman keras itu kalau dia diminum akan menutup akal, bikin akal tersebut tertutup. Artinya apa? Tidak berfungsi dengan normal lagi ketika diminum itu khamar atau arak. Dalam sejarah sebelum diharamkan khamar, itu orang Arab senantiasa minum khamar.
Bahkan di permulaan Islam, ya, Islam baru diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu di permulaan itu masih minum khamar sebelum khamar itu diharamkan, sebelum diharamkan. Dan ternyata pengharaman khamar itu ala sabilit tadarruj. Tadarruj itu artinya bertahap, gak langsung diharamkan. Ini kita ngomong pada zaman permulaan Islam, bukan sekarang. Ini sudah haram. Sehingga ada 4 ayat dalam Al-Quran. Ala sabilit tadarruj, artinya tadarruj itu bertahap dalam pengharaman khamar. Yang pertama dalam surah An-Nahl, Allah nyatakan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi, dan dari buah-buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, kalian mengambil sakara, yaitu yang memabukkan, bisa dibuat untuk memabukkan. Tapi warizqan hasanah, ada rezeki yang baik, ini yang halal. Jadi ternyata kurmanya, anggurnya, ini hadirin hadirat rahimakumullah, bisa nanti ya diendapkan fermentasi menjadi khamar. Sakara itu mabukan. Tapi dalam satu sisi seperti itu, dalam sisi yang lain bisa dijadikan rizqan hasanah. Ini makanan yang halal. Gitu. Sehingga itu kurma dan anggur difermentasikan, didiamkan dalam beberapa minggu, bisa dibuat menjadi minuman yang memabukkan, tapi di satu sisi rizqan hasanah. Ini belum pengharaman Islam, tapi ini tercantum dalam Al-Quranul Karim. Jadi bertahap. Kenapa kok ada tahapan dalam pengharamannya? Karena mereka biasa minum khamar. Permulaan Islam biasa minum khamar. Bahkan sudah meluk Islam pun biasa minum khamar. Sebelum ada ayat yang mengharamkan. Makanya Al-Quran itu diturunkan satu jumlatan wahidatan caranya. Yang kedua munajjaman, berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur itu nggak sekaligus. Selama 23 tahun, ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Makanya kita kenal ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Apa itu surah Makkiyah? Ini ulama tafsir berbeza pendapat. Yang pertama, beda pendapat. Ada mengatakan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan Makkiyah sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua, surah yang diturunkan di kota Makkah. Kemudian surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ini pendapat kedua. Ada berpendapat itu surah yang diturunkan ketika di Madinah. Nah, tahapan yang pertama berangsur-angsur itu tujuannya, ini ada beberapa tujuan. Di antaranya musayaratul hawadis wat tadarruj fit tasyri'. Artinya apa? Mengkondisikan situasi yang ada, ya. Kemudian berangsur-angsur dalam penetapan syariat Islam. Makanya ketika kalau langsung sekaligus diharamkan khamar, orang ketika itu baru Islam kaget, gitu. Makanya ada tahapan, ada tahapan. Jadi yang pertama enggak langsung diharamkan. Allah nyatakan bisa nanti dari buah anggur, buah kurma, bisa dibuat yang memabukkan, bisa juga yang halal, rizqan hasanah. Kemudian turun lagi ayat berikutnya. Yang Allah firmankan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad kekasihku, 'anil khamri wal maisir. Tentang khamar, al-maisir ini perjudian, ya. Jadi permainan antara dua orang, ini perjudian, permainan antara dua orang atau lebih,
dengan spekulasi, ya, dengan mengadakan taruhan. Kalau menang, maka pemenang itu ngambil taruhan tersebut. Karena perjudian itu ada spekulasi. Dan kata-kata al-maisir dari kata yasara yaisuru yang artinya gampang. Karena gampang untuk mengambilnya tanpa kerja keras. Saya lanjutkan lagi. Mereka bertanya tentang khamar dan maisir. Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Dalam khamar, dalam perjudian ada dosa yang besar. Tapi dilanjutkan wa manafi'u linnas. Ada manfaat juga buat manusia. Namun Allah lanjutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih banyak, lebih besar daripada manfaat khamar dan maisir. Ini belum diharamkan. Jadi ternyata ketika mereka bertanya kepada wahai Muhammad, katakan, kata Allah Ta'ala, dosa besar. Namun ada manfaatnya. Tapi madarotnya, bahayanya, dosanya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Ingat, ini kita baru sejarah ya. Kan nanti dalam usul fiqih dan ilmu tafsir ada pembahasan nasakh dan mansukh. Ini kalau kita bahas ini bukan berarti berarti khamar boleh, ini bukan. Ini baru tahapan. Nanti lihat akhirnya. Jadi ada dosa, ada bahaya, ada madarat, tapi ada manfaatnya. Tapi ingat, dosanya lebih berat, lebih banyak, lebih besar, atau madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian para sahabat masih minum ini. Bahkan kalau buka kitab tafsir Al-Khazin, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, nama kitabnya. Seorang sahabat bernama Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, sahabat yang paling kaya. Karena sahabat itu yang kaya, ini seorang bisnismen, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ngundang makan. Kemudian ya, ketika ngundang sahabat makan, minumnya khamar, arak, minuman keras. Ini diundang ketika mau menjelang maghrib. Nah, sahabat tuh minum khamar. Mau menjelang maghrib, jadi pengen sholat, minum khamar, minum arak, minum minuman keras. Pas lagi sholat, baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, sampai selesai. Tapi ketika sedang sholat baca Al-Kafirun, laknya tuh hilang karena mabok. Jadi nggak konsen, pikiran kemana-mana. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku nggak bakalan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi laknya hilang. Akhirnya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Artinya malah aku menyembah apa yang kalian sembah. Karena nyala hilang. Kenapa laknya hilang? Karena mabuk. Mohon maaf ya. Ini mungkin kalau kita sekarang ya, jangan kata mabuk, kagak mabuk aja, Al-Kafirun muter-muter. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Muter aja itu, kagak ketemu lakum dinukum. Wala antum wala ana gitu, wala antum wala ana, termakum nyawatin wala dhalin. Kalau bahasa sini orang ketemu itu. Jangan kata mabuk, agak mabuk aja muter-muter. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, andai kata ada imam lupa baca surahnya, maklumin aja. Kalau surah mah, apalagi dalam Quran ada ayat yang ada mirip gitu. Coba dah,
Kadang baca wal asri nyambungnya watini. Wattini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq. Nyasarnya ke wal asr. Itu kagak mabok tuh. Banyak dalam Al-Qur'an tuh yang entar mirip tuh. Tarsabihis ke wasyamsi yang harusnya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dia nyasar qad aflaha man zakkaha gitu. Pantesan enggak ketemu kapan Musa Ibrahim wa Musanya enggak ada. Nah, jadi kalau lupa seorang imam wajar yang lupa itu. Kalau lupa nyasar ke sono, nyasar kemari berarti menunjukkan hafalannya banyak. Kalau kagak pernah nyasar, insya Allah qul huwallahu doang itu. Jadi wajar lah kalau yang lupa-lupa dia. Kalau terlalu lupa, itu terlalu sering lupa nggak wajar. Tapi lupa gitu wajar. Nah akhirnya sahabat tadi, waduh, ini ngelupa nih. Yang artinya la a'budu ma ta'budun. Aku nggak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tak menyembah apa yang aku sembah. Lahnya kagak dibaca. Jadi orang dibaca lahnya. A'budu ma ta'budun. Akhirnya aku menyembah apa yang kalian sembah. Berubah maknanya. Langsung turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kalau wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang beriman, la taqrabus salata, jangan kalian dekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian mabuk. Turun nih ayat nih, larangan minum khamar, tapi larangannya baru timbang mau salat doang. Pokoknya kalau mau salat jangan mabuk, begitu dulu tuh. Berarti kalau selesai sholat, mereka mabuk lagi habis isya. Minum lagi khamar ba'dal isya. Gitu. Jadi mungkin kalau ada orang yang mabuk ba'dal isya, ngikutin yang begini kan. Jadi ba'dal isya tuh mabuk lagi. Jadi sebelum sholat dilarang. Karena turun ayat ini. Ingat, ini baru proses. Kenapa ada tadarruj? Karena orang kalau sudah kebiasaan nggak bisa langsung, pelan-pelan. Tuh lihat syariat Islam. Baru setelah itu yang terakhir Al-Maidah 90 dan 91. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, baru nih penegasan keharaman khamar. Innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisiru, dan perjudian, wal ansabu, dan nyembelih hewan untuk niatnya berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, perbuatan keji, jelek daripada perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhkanlah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa beruntung. Keharaman sudah jelas. Mau apapun, mau sedikit, mau banyak, sudah jelas. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Allah nyatakan, sesungguhnya tuh syaitan pengen kepada kalian menjatuhkan adawata, permusuhan, wal baghdha, kebencian, fil khamri wal maisir, dalam khamar dan perjudian,
itu akan timbul kebencian, permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah, dengan sebab khamar, dengan sebab perjudian. Syaitan tuh pengen kalian berpaling dari ingat Allah. Wa anis shalah, dan kagak bakalan mendirikan salat dengan sebab khamar dan perjudian. Fal antum muntahun, apa kalian kagak pengen berhenti? Nah, gitu. Baru nih keharamannya. Nih sahabat hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, denger ini ayat, langsung bilang sama sahabat yang lain, wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamar sudah diharamkan. Khamar sudah diharamkan. Turunnya ayat menginformasikan pada yang lain. Ini sahabat minum khamar, bukan segelas, 2 gelas. Itu udah ukuran yang besar. Tapi lihat karakteristik sahabat, model sahabat. Ketika sudah diharamkan, langsung dibuang itu. Itu yang ada di ember-ember, di drum-drum, buang semua. Bahkan ketika minum, ini yang ada sini, mohon maaf, dikorek-korek, dilopekin semua, digituin semua sama para sahabat. Haram khamar, berlaku ini. Hukum haram, langsung sahabat seperti itu. Totalitasnya luar biasa. Nggak tawar-menawar lagi ketika sudah diharamkan. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ini penegasan. Innama dalam ilmu balaghah ada tu hasrin wa qasrin. Hanya saja Allah tegaskan yang namanya khamar, minuman keras, perjudian, ya, perjudian. Kemudian ansab. Jadi dulu kan ya berhala-berhala, kemudian hewan disembelih niatnya untuk berhala. Niatnya untuk berhala. Azlam mengundi nasib. Jadi gini. Jadi anak panah ditulis di situ tuh, di anak panah ini kalau pengen ngerjain sesuatu ditulis kerjain. Ada 3 anak panah. Yang kedua nggak usah ngerjain. Yang ketiga kosong, nggak ada tulisannya. Tertaruh di wadah. Wadah tuh tempat. Taruh tuh 3 anak panah di dalam Ka'bah. Ntar kalau pengen misalnya gini, umpama biar gampang contohnya, apakah saya ingin berdagang ke Yaman misalnya tuh, dibuka tuh, kemudian diambil. Kalau bahasanya salah satu dari 3 itu diambil. Kemudian pas dilihat tulisannya, oh ternyata tidak usah dikerjain, berarti nggak usah kerja, nggak usah berdagang ke arah ya Yaman. Itu namanya azlam. Jadi seperti itu. Jadi cuma ada 3 nama, dia ambil aja. Gitu. Nah Islam tuh merubah itu semua. Khamar nggak boleh. Kalau yang tadi awalnya ada kata rijsum min amali syaitan, ini udah pekerjaan syaitan. Fajtanibu. Ini an-nahyu namanya. Larangan. Larangan dalam usul fikih nanti bisa lil tahrim, haram. Bisa juga lil karahah, makruh. Tapi ini bukan lil karahah, tapi lil tahrim, untuk keharaman. Enggak boleh udah. La'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa beruntung. Kalau kata-kata pakai fi'il mudhari' itu lil istimrar, Pak. Fi'il mudhari', arti fi'il mudhari' itu kontinuitas. Pokoknya kalau kalian menghindarin, kalau kalian jauhin, bahasa gampangnya, kalau kalian ngejauhin khamar, kalau kalian jauhin judi, kalau kalian menjauhi ansab, kita nggak ada. Kalau kalian menjauhi azlam, tadi mengundi nasib, kalian pasti beruntung, senantiasa beruntung. Ntar kebalikannya, kalau judi pasti akan binasa. Kalau khamar pasti kalian akan rugi serugi-ruginya. Jadi kebalikannya seperti itu. Dan Allah tegaskan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ternyata nanti dalam judi dan khamar itu dibikin sama syaitan, kita itu bermusuhan dan saling benci. Dan benar. Orang kalau minum khamar, ya, dia mabuk, dia apa? Ini kan tadi tertutup akalnya, hilang akal jernihnya. Iya, sekali, 2 kali, 3 kali, terus begitu. Itu nanti akal sudah nggak berfungsi normal seperti orang biasanya lagi. Nggak sedikit kasus-kasus kriminalitas
baik itu mohon maaf penodongannya, baik itu pencuriannya, baik itu penjambretannya. Karena diawali dengan minum-minuman tadi dulu tuh. Akhirnya dia sudah berani dan mau sampai pemerkosa atau perkosaan dengan gara-gara mabuk tadi itu. Ya kan ada tuh berita ya, yang nenek-nenek diperkosa pemuda gara-gara mabuk. Jadi dia udah nggak pandang umur lagi, gitu. Mungkin di pandangan dia habis mabuk nih mungkin bidadari apa gimana gitu. Nah akhirnya diperkosa sama anak muda tuh. Itu dibikin seperti itu. Tawuran diawali dengan minum-minuman. Kalau udah begitu, ummul khaba'ith. Jadi yang namanya khamar induk kriminalitas. Apapun diawali dengan minuman keras. Bikin permusuhan. Fil khamri wal maisir wa yasuddakum. Perjudian begitu juga sama. Menang kalah, menang kalah. Enggak ada ceritanya dengan sebab judi jadi kaya tuh. Awal menang mungkin. Menang. Tapi nanti pasti berikutnya enggak bakalan dengan menang. Pasti kalah. Yang bandar dengan yang masang saling benci satu dengan yang lain. Gitu. Dulu masih kecil kita ada lotrek gitu ya. Tuh tukang dia bawa ada ayamnya, ada masang sini gambar. Kemudian ada dipirit. Kalau kita ambil duit kita masang di sini. Kalau dipirit, kalau buka gambarnya, nah dapat kita duit atau ayam kita ngambil di situ. Itu dari kecil udah model seperti itu. Makanya dulu masa kecil kita dilarang-larang seperti itu sama orang tua, sama guru-guru kita. Khususnya saya seperti itu dilarang dari masa kecil. Nah, karena kalau udah kebiasaan begitu entar pirit tinggal ngambil, oh iya, nanti ada dapat seperti itu. Pokoknya ada permusuhan, kalah lagi, kesel akhirnya. Wa yasuddakum an dzikrillah. Berpaling dari ingat Allah. Enggak ada orang yang mabuk tuh ingat Allah, enggak ada. Perjudian ingat Allah, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada orang meminum khamar mabuk-mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Haram hukumnya. Baca basmalah mau mabuk haram hukumnya. Lupa sama Allah Ta'ala. Enggak ada yang ingat. Wa'anis shalah. Setan palingin tuh orang yang judi, yang mabuk untuk sholat. Kagak mau sholat. Kagak bakalan dia mau sholat. Kagak bakalan dia mau sholat. Mabuk. Itu kagak bakalan mau sholat. Fal antum muntahun. Emang kalian kagak mau berhenti? Oh itu. Kata-kata seperti itu. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah. Nah ini bahaya khamar dan perjudian begitu. Yang nanti dengan bergulirnya waktu dan perkembangan zaman, beda lagi itu khamar zaman dulu dengan era sekarang. Jenisnya tuh khamar cair, tapi yang memabukkan bisa benda padat, narkotikanya, ya, dari berbagai macam jenisnya. Ini yang satu disebut khamar asal, ini yang memabukkan ekstasinya dari pil-pil yang memabukkannya. Nah, sama hukumnya haram karena dikiaskan. Makanya sumber hukum Islam 4 sepakati Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Zaman Nabi nggak ada ekstasi, nggak ada pil-pil yang memabukkan. Sekarang adanya. Ini dikiaskan. Sama nirijsum min amali syaitan. Makanya gampang untuk menghancurkan suatu negeri. Anak mudanya dikasih begini aja. Yang cairnya kah, khamarnya, yang ekstasinya kah. Sehingga mereka generasi-generasi muda udah nggak berpikir lagi untuk negara. Jangan kan untuk negara, buat dirinya aja dia kagak mikirin. Gimana buat negara? Dihancurin kita dari jalur begini. Yang anak-anak muda dihancurin dari jalur begini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sementara generasi yang tua meninggal. Terus siapa yang melanjutkan? Siapa yang melanjutkan?
Belum lama penggerbekan di suatu daerah kan, di daerah Jakarta Barat, berapa puluh yang kena. Ini kalau suatu negara sudah begini, apa yang diharapkan nantinya? Karena itu jaga kita, dari keluarga kita, kita yang menjaga masing-masing. Terkembali gimana? Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Kita nggak bisa jaga cucu kita 24 jam. Jangan kata di luar, di kamar aja kita nggak tahu tuh anak ngapain. Tuh cucu ngapain di kamar, kita kagak tahu. Makanya hubungan kita pada Allah biar kuat. Ya Allah, hamba titipkan anak dan cucu hamba kepadamu ya Allah. Sambil zahirnya kita mesti waspada. Zahirnya kita amati, tapi batin kita kepada Allah Ta'ala. Karena begini Pak, anak ini kadang begini, ngumpul sama teman-temannya, wal'iyadzubillah, temennya misalnya pada mabuk, ngumpul gitu. Ini anak diajak sama temannya nih, ini anak lurus tadinya, kagak bengkok, di ngumpul, ayo udah cobain. Apa yang dia ingat ketika mau minum? Muka emaknya dia ingat. Astagfirullah, kagak jadi. Kok bisa diingat muka emaknya atau muka bapaknya? Karena itu orang tua senantiasa fatihain itu anak. Makanya Allah hadirkan ingat muka bapaknya, muka emaknya. Kagak jadi akhirnya. Ini hubungan yang kuat kita kepada Allah Ta'ala, itu yang bisa menjaga. Kalau ngandelin kita, apalagi ngomel, udah kagak bisa. Anak sekarang diomel-omelin. Biarkan Allah yang menjaga. Jadi ketika dia mau, naudzubillah, macam-macam tuh anak, ingat muka ayahnya, muka ibunya. Ah, nggak jadi. Kok bisa begitu? Karena dua orang tua yang kuat. Lagi-lagi kita nggak bisa menjaga pergaulan kemana anak kita, masa kita ikutin terus. Emang dia bocah SD, kemana-mana masih ikut kita. Udah SMP aja kita ajak, ogah, karena punya dunia lain. Dunia lain. Kalau SD masih sama kita kondangan dia ngikut apa. Udah SMP aja udah ogah. Karena itu untuk menjaga ini semua, selain usaha zahir kita, tapi perkuat hubungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya nih, yang namanya judi. Kan ya Allah, online jadi berapa kasus. Orang itu mohon maaf, dia bunuh diri gara-gara begini. Dia itu perceraian suami istri gara-gara kasus ini. Seorang istri berani bakar suaminya karena suaminya ikut judi online. Yang mesti uangnya buat anak dipakai. Marah itu. Ini makanya yang model gini, baghdha yuridu innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawati wal baghdha. Jadi karena itu kita menjaga kita masing-masing. Ya. Mungkin begini Bapak Bu. Emang namanya dari khamar itu sudah ada. Tapi perkembangan zaman dengan beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Ini emang buat perhatian buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala, kita mohon pada Allah, Allah jaga kita, keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita dari hal-hal yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah keluarganya aman, entar dari keluarga, entar lingkungannya aman, entar sampai taraf negaranya aman. Jadi seperti itu. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin pembahasan kita, ya, tentang daripada khamar dan maisir. Kurang lebihnya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mutomo memberi waktu kepada saya untuk bertanya. Persoalannya kamar dan masjid. Ini di mana-mana memang tidak bisa dihindarkan. Pak Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diciptakan Allah SWT mereka tinggal di surga. Kemudian Allah melarang jangan makan buah ini, buah ubi. Ya. Sekarang di dunia ini kan di akhirat macam-macam kan ada, tapi jangan makan ini. Hamar ini memang kalau kita perhatikan kan dari kurma, kemudian dari anggur atau dari yang lainnya. Apakah hubungan antara buah ini, buah kuri dengan buah-buah yang lainnya yang mulai dari amal ini sudah ada di masa Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di surga. Ini apa ada korelasinya dengan ini? Kemudian apakah Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang untuk makan ini supaya mereka ini tetap tinggal di surga? Kalau tidak makan ini, berarti kan mereka di surga. Karena makan ini, maka mereka ke dunia. Dan pada dunia itu apa hubungannya ini Pak? Antara aman dengan yang berhuni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak? Pak Dahlan. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Terima kasih ya. Saya minum dulu ya. Bismillah. Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa yang Allah Ta'ala nyatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketi kalian berdua hadhihi syajarah, pohon ini. Nanti kalian fatakuna minadh dhalimin. Kemudian fa'azaluma syaitan, setan menggelincirkan keduanya. Nah, ini dilarang. Ya, ada buah yang dilarang. Cuma memang mohon maaf, Allah nggak sebut nama buahnya itu apa, pohonnya. Pokoknya jangan deketi pohon ini aja, udah begitu. Kalau deketi aja dilarang, apalagi makan buahnya, makan buahnya. Nah, yang kita sering kenal atau sering sampai sekarang kan khuldi gitu kan. Emang khuld itu artinya apa? Kekal. Soalnya kalau misalnya makan ini kan setan itu menggoda dengan jalur seperti ini. Hawa, hai ada bahasanya kita biar gampang. Ntar kalau makan ini kekal, ya kenapa? Ntar supaya nggak terus tinggal di surga, makanya bahkan suruh makan itu. Akhirnya Sayyidah Hawa digoda, kemudian Nabiullah Adam ngikut makan. Nah akhirnya mereka turun ke muka bumi. Bahkan diterangkan dalam tafsir Nabi Adam di India, Sayyidah Hawa di Jeddah. Maka bertemulah di Jabal Rahmah. Jadi seperti itu. Nah sekarang hubungannya apa dengan khamar gitu? Yang dari tamar, dari kurma dan dari anggur. Apakah itu disebut daripada anggur dan kurmanya yang dimakan kemudian sampai Nabi Allah Adam turun gitu? Itu nggak diterangin ya dalam Al-Quran. Nama itu pohon buahnya tuh apa kurma kah, apa anggur kah? Jadi seperti itu, cuma disebutkan pohon aja, pohon ya, pohon. Jangan deketi pohon ini, nanti buahnya jangan dimakan. Kalau deketi aja nggak boleh, apalagi kalau dimakan. Kemudian ketika turun di muka bumi, sekarang begini, ada ayat kan, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Andai kata begini,
Nabiullah Adam, Sayyidah Hawa itu tetap di surga. Terus yang jadi khalifah di muka bumi ini siapa coba? Dengan sebab Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa turun ke muka bumi, kemudian mohon maaf bahasanya beranak pinak, kemudian muka bumi ini ada menjadi khalifah. Ini sesuai tadi dengan firman Allah. Makanya dalam ilmu tauhid begini. Kan sifat para nabi, para rasul itu maksum. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Dosa besar, dosa kecil, makruh, khilaful aula, para rasul itu terjaga. Ini biar gampang begini aja, kasih contoh. Ada pemeran, ya, pemeran. Mau sinetron kah, mau filmnya kah? Peran antagonis. Ada seorang ibu jadi peran antagonis. Wow. Ini ibu yang suka yang nonton sinetron atau film. Ketika ngeliat ibu-ibu peran antagonis, kesel nggak? Kesel ya? Oke, kesel. Itu yang nyuruh dia peran antagonis siapa, Bu? Sutradara. Itu sampai itu ibu-ibu yang peran antagonis umpam main ke mall. Main ke BP dah. Ibu ketemu di BP. Ibu cubit tuh. Ini dia nih. Bikin sewot aja nih. Ibu-ibu kan dia kaget. Ini yang peran antagonis ngadu sama saudara. Pak, kemarin saya main ke BP, dicubit sama ibu-ibu pondok pungutan. Sutradara itu nggak marah, malah begini. Emang kenapa? Perannya sukses. Paham nggak maksudnya? Jadi peran antagonis disuruh sama siapa? Sutradara. Jadi para nabi itu tidak ada dosa. Jadi untuk memahaminya seperti itulah kasusnya, ya. Nah, jadi buahnya lagi-lagi buahnya itu memang tidak, maksud korelasinya apa? Bukan berarti itu nanti kurma atau anggur sehingga sekarang jadi khamar. Oh, mungkin itu Nabi Adam makan buah itu kali, sama dengan nanti jadiin khamar. Jadi tidak seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih. Ada satu lagi kesempatan ya Pak. Pak siapa? Hadi, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judi dan minuman keras atau minuman pada era kami sebelum Muhammad masih halal, belum diharamkan. Satu. Kedua, apakah pada era sebelum Muhammad sudah ada ulama atau para sahabat sehingga umat para sahabat itu pada binasa? Terima kasih. Jadi pada permulaan Islamnya udah nih, tapi permulaan gitu. Itu belum diharamkan khamar, ya. Artinya kan tadi bertahap kan? Bertahap. Ya, seperti itu bertahap. Dengan cara berangsur-angsur ayat tersebut turun. Kemudian yang kedua, sebelum zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad apakah ada ulama? Jadi gini, Pak. Sahabat itu, kata sahabat itu ada emang dengan adanya Nabi gitu. Karena sahabat itu orang yang berjumpa Nabi, masa hidupnya Nabi, dan ia beriman dan meninggal dalam keadaan muslim. Karena definisi sahabat, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala islamih. Orang yang berjumpa Nabi, kemudian masuk Islam, kemudian meninggal dalam keadaan muslim, itu sahabat. Jadi kalau sebelum Nabi nggak ada kategori sahabat gitu. Kalau sebelum Islam atau permulaan Islam khamar aja ada nih, apalagi sebelum Nabi Muhammad diutus, udah ada khamar gitu. Makanya ketika haramnya itu berangsur-angsur, nggak sekaligus, karena sebelumnya emang udah ada khamar, udah ada. Jadi kebiasaan yang sulit dan susah untuk dihilangkan sekaligus. Nah, Nabi lahir,
Nabi diutus menyampaikan dakwah Islamiyah, risalah Islamiyah, itu masih ada yang minum. Nah, makanya yang mudarat itu dihilangkan dalam Islam. Cuma caranya bertahap ya. Jadi kalau apakah sebelum Nabi ada sahabat atau ada sahabat itu pada zaman Nabi, sahabat zaman Nabi. Tapi kalau ditanya khomarnya emang ada dari sebelum Nabi? Ya udah ada. Makanya yang jelek-jelek itu dihilangkan nama Islam. Makanya yakinlah, apapun yang diperintahkan oleh agama pasti ada manfaat. Apapun yang dilarang oleh agama kita, Al-Quran, Sunnah melarang, pasti ada madaratnya. Allah ciptakan kita, Allah tahu yang manfaat buat kita. Yang Al-Quran perintahkan, kerjakan. Yang Al-Quran dan Sunnah larang, hindarkan. Selamat dunia akhirat. Jadi seperti itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Afwan. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Amin. Barakallahu fiik. Allahu a'laik. Amin ya Rabb. Terima kasih. Sama-sama.